2 pada mata perkuliahan EDP Audit dengan saya Elinda Riani, saya Hikmatul Zaliha, dan saya Arif Arya Bimo. Kami akan menjelaskan tentang pengelolaan proses teknologi informasi dan siklus hidup sistem infrastruktur. Maka kita akan selanjutnya ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Elinda Riani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi dan teknologi informasi. Pengertian sistem informasi menurut O'Brien 2003, sistem informasi adalah kombinasi dan elemen-elemen yang terdiri dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan kumpulan data yang terorganisasi yang dikumpulkan dan ditransformasikan untuk menyebarluaskan informasi disebut organisasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan informasi, menurut Cesar 2010. Selanjutnya yaitu tata kelola teknologi informasi. Pengertian tata kelola teknologi informasi adalah bagian terintegrasi dari pengelolaan organisasi yang mencakup kepemimpinan, struktur data, serta proses organisasi. Hal ini untuk memastikan bahwa teknologi informasi organisasi dapat dipergunakan untuk mempertahankan dan memperluaskan strategi dan tujuan organisasi, menurut Surendro 2009. Tujuan tata kelola teknologi informasi yang pertama, menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi organisasi serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari penerapan TI. 2. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan organisasi mengambil peluang-peluang yang ada, serta memaksimalkan pemanfaatan TI dalam memaksimalkan keuntungan dari penerapan TI tersebut. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya TI. Selanjutnya, kerangka kerja tata kelola teknologi informasi. Kerangka kerja suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah kompleks. Dalam bidang perangkat lunak digunakan untuk menggambarkan satu desain sistem. Sedangkan pada bidang manajemen kerangka kerja digunakan untuk menggambarkan suatu konsep yang memungkinkan penanganan berbagai jenis atau entitas bisnis. Terdapat beberapa kerangka kerja dalam tata kelola teknologi informasi, yaitu The Infrastructure Library, The International Organization for Standardization, Control Objective for Information and Related Technology. Yang ketiga ada COVID-5, memiliki dua area utama, area tata kelola dan area manajemen. Pengaturan terkait hal-hal yang mendasari tata kelola tersebut yang ditentukan melalui pendefinisian strategi dan kontrol. Sedangkan pengelolaan terkait bagaimana tata kelola tersebut digunakan merupakan cakupan pengelolaan yang ditentukan melalui rencana taktis. Kerangka kerja pada COVID-5 memiliki komponen, yaitu 5 prinsipal dan 7 enablers. 5 prinsipal memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mencakup sampai proses akhir suatu organisasi, menggunakan suatu tenaga kerja terintegrasi, melakukan pendekatan secara menyeluruh, memisahkan tata kelola dari manajemen. 7 enablers yaitu prinsip, kebijakan kerangka kerja, proses, struktur organisasi, budaya, etika dan perilaku, informasi layanan, infrastruktur dan aplikasi, orang, kemampuan, dan kompetensi. Metode penerapan tata kelola teknologi informasi COVID-5. Tahap pertama, pada tahap ini menjelaskan tentang apa pergerakan pada organisasi dan pengidentifikasian pendorong perubahan saat ini. Tahap kedua yaitu menjelaskan tentang posisi organisasi saat ini yang berhubungan dengan TI. Tahap ketiga yaitu menjelaskan tentang target perbaikan yang dilakukan organisasi yang berupa solusi perbaikan dan rekomendasi. Tahap
tahap kelima, yaitu tahap ini menjelaskan tentang pelaksanaan solusi yang diusulkan ke dalam praktek sehari-hari pada organisasi dan dilakukan pemantauan terhadap keselarasan yang dicapai dengan pengukuran kinerja. Tahap selanjutnya yaitu tahap ke-6 menjelaskan tentang transisi berkelanjutan dari perbaikan tata kelola teknologi informasi pada organisasi. Tahap ke-7 yaitu menjelaskan tentang mengevaluasi dari tiap pencapaian kesuksesan pada organisasi dan identifikasi tata kelola untuk meningkatkan kebutuhan untuk perbaikan terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fokus area tata kelola teknologi informasi. Domain menjelaskan tentang pertimbangan mengenai keputusan yang diambil. Domain terdiri dari 4 dimensi, yaitu tujuan, teknologi, orang, dan proses. Pemilihan domain pada tata kelola teknologi informasi berdasarkan kebutuhan organisasi saat ini. Dan penentuan responden berdasarkan diagram RACI, yaitu Responsible, Accountable, Consult, Informed, atau COVID-5. Fokus area domain yang dipilih adalah domain elite, plan and organize, APO pada proses APO 02, manajemen strategi pada APO 06, manajemen budget and cost pada APO 09, manajemen service agreement. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem infrastruktur. Metode siklus hidup pengembangan sistem infrastruktur yaitu System Development Life Cycle atau SDLC mempunyai beberapa tahapan. Sesuai dengan namanya, SDLC dimulai dari suatu tahapan sampai tahapan terakhir dan kembali lagi ke tahapan awal, membentuk suatu siklus atau daur hidup. Siklus atau daur hidup pengembangan sistem infrastruktur tampak jika sistem yang sudah dikembangkan dan dioperasikan tidak dapat dirawat lagi, sehingga dibutuhkan pengembangan sistem kembali yang tampak diagram seperti berikut, yaitu ada analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, dan operasi dan perawatan sistem. Selanjutnya ada analisis sistem. Tahap awal dari SLDC analisis sistem adalah orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Tahapan di analisis sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada studi pendahuluan. Kegiatan awal dari analisis sistem adalah studi awal atau studi pendahuluan tentang jenis, ruang lingkup, dan pemahaman awal dari proyek pengembangan STI. Yang kedua, studi kelayakan. Setelah studi pendahuluan dilakukan langkah berikutnya yang diperlukan oleh analisis sistem adalah melakukan studi kelayakan, feasibility study. Studi kelayakan terdiri dari 5 macam kelayakan yang disebut dengan TELOS, yaitu kelayakan teknologi, kelayakan ekonomis, kelayakan legal, kelayakan operasi, dan kelayakan sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai. Yang keempat, ada memahami sistem yang ada. Dan yang kelima, menganalisis sistem hasil penelitian. Selanjutnya ada perancangan sistem. Tahap berikut dari SLDC setelah tahap analisis sistem adalah tahap perancangan sistem. Tahap perancangan sistem mempunyai 2 tujuan utama, yaitu memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika dan memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Di samping itu ada tujuan perancangan sistem, yaitu ada perancangan sistem secara logika atau perancangan sistem secara umum dan perancangan sistem secara terinci. Adapun implementasi sistem adalah tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Tahap implementasi sistem terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana implementasi. Yang kedua, melakukan kegiatan implementasi. Kegiatan implementasi terdiri dari memilih dan melatih personil. Yang kedua, memilih dan mempersiapkan tempat dan lokasi sistem. Yang ketiga, mengetes sistem. Yang keempat, melakukan konversi sistem.
Yang ketiga adalah menindaklanjuti implementasi. Implementasi sistem juga merupakan proses mengganti atau meninggalkan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Pendekatan atau strategi konversi yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, konversi paralel dilakukan dengan mengoperasikan sistem yang baru bersama-sama dengan sistem yang lama selama satu periode waktu tertentu. Yang kedua, konversi pilot dilakukan bertahap pada suatu lokasi sebagai suatu percontohan dan jika berhasil dilanjuti ke lokasi yang lain. Yang ketiga, konversi bertahap dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul dari sistem secara bertahap dan urut. Yang keempat, konversi langsung dilakukan dengan ganti sistem yang lama langsung dengan sistem yang baru. Selanjutnya adalah operasi dari perawatan sistem. Setelah sistem diimplementasi dengan berhasil, sistem akan dioperasikan dan dirawat. Tahap ini disebut dengan operasi dan perawatan sistem. Sistem perlu dirawat karena yang pertama, sistem mengandung kesalahan yang dulunya bentuk terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena sistem permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Yang keempat, sistem perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kelebihan dari kekurangan metode SDLC. Pertama, kelebihannya menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. Yang kedua, akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan dan sebelum diimplementasikan. Kekurangannya hanya menyediakan tahapan-tahapan saja, tetapi tidak menyediakan metodologi. Yang kedua, hasil dari SDLC sangat tergantung dari hasil di tahap analisa, sehingga jika terdapat kesalahan analisa, akan terbawa terus dengan hasil sistem yang kurang memuaskan. Selanjutnya, metode pengembangan sistem terstruktur. Pendekatan ini memberikan cara top down dan cara dekomposisi dan beberapa alat pengembangan sistem. Beberapa alat tools diperlukan untuk metodologi pengembangan sistem terstruktur ini. Alat-alatnya adalah bagian alir sistem, diagram arus data, kamus data, bagian alir program, bagian terstruktur, dan tabel keputusan. Kesimpulannya adalah, sistem informasi adalah kombinasi dan elemen-elemen yang terdiri dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan kumpulan data yang terorganisasi yang dikumpulkan dan ditransformasikan untuk menyebarluaskan informasi di sebuah organisasi. Yang kedua, teknologi informasi adalah penerapan teknologi komputer yang berfungsi untuk menciptakan, menyimpan, mempertukarkan, dan menggunakan informasi dalam sebagai bentuk. Ketiga, tata kelola teknologi informasi adalah bagian terintegrasi dan pengolahan organisasi yang mencakup kepemimpinan, struktur, dan serta proses organisasi. Terima kasih.